Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahini. Sekarang saya bertugas di SD Negeri Tegih Gading Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis pengambilan keputusan pada kasus yang keempat, yaitu kasus Rara. Di kasus Rara ini, dia menemukan sebuah dompet yang berisi uang jatuh di bawah kursi pada saat dia sedang bertugas di perpustakaan. Tak lama, Bu Sri datang mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya. Tari sahabat Rara melihat jelas Rara mengambil dompet tersebut. Tari pun menghadapi dilema, memilih jujur dan mengembalikan dompet milik Nina atau menjaga persahabatan dengan Rara. Dari kasus di atas, yaitu kasus Rara, saya menganalisis pengambilan keputusan dengan 9 langkah. Langkah yang pertama, nilai yang saling bertentangan adalah antara kejujuran dengan kesetiaan terhadap sahabat. Apakah dia harus mengembalikan dompet yang ditemukan atau menutupi kesalahan Rara? Nah, langkah selanjutnya itu langkah yang kedua. Pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah Rara, Tari sebagai pemilik dompet, dan Bu Sri sebagai guru perpustakaan. Dan di langkah yang ketiga, fakta-fakta yang relevan, yaitu yang pertama, Rara menemukan dompet dan menyimpannya ke dalam tasnya. Nina kehilangan dompetnya, Bu Sri mengumumkan kehilangan tersebut, dan Tari melihat langsung peristiwa tersebut. Langkah yang keempat, pengujian benar salah dapat dilakukan melalui 4 tahap. Tahap yang pertama ada yang namanya uji ilegal. Secara hukum, menyimpan barang temuan tanpa mengembalikan adalah salah. Dan tahap yang kedua ada yang namanya uji regulasi sekolah, di mana peraturan sekolah mewajibkan barang temuan dikembalikan kepada tempatnya. Dan uji yang keempat yaitu uji publikasi. Jika diketahui umum, Rara akan dianggap tidak jujur. Dan yang keempat ada yang namanya uji panutan, yang dimana seorang panutan akan memilih mengembalikan barang yang ditemukan kepada orangnya ataupun barang yang ditemukan kepada tempatnya. Dan di langkah yang kelima, terdapat paradigma benar lawan benar, yaitu kejujuran lawan kesetiaan, di mana dua nilai baik tapi bertentangan, serta jangka pendek lawan jangka panjang, di mana menutupi kesalahan sahabat untuk sementara ataupun menjaga budaya kejujuran dalam jangka panjang. Di langkah yang keenam, ada yang namanya prinsip resolusi. Yang bisa dilakukan adalah rule based thinking, yaitu berbasis aturan, yaitu barang temuan harus dikembalikan sesuai dengan aturan. Yang kedua ada act based thinking, yaitu berbasis akibat dan ataupun hasil, dengan berpikiran dalam jangka panjang. Budaya kejujuran sekolah akan terjaga, dan care based yaitu thinking kepedulian, di mana tetap berempati kepada Rara dengan tidak mempermalukannya di depan umum. Langkah yang ketujuh ada yang namanya dengan opsi kreatif yang lebih bijak, adalah Tari menegur Rara secara pribadi dan mengajaknya bersama-sama mengembalikan dompet kepada Bu Sri atau langsung kepada Nina. Dan di langkah yang ke-8 ada yang namanya keputusan akhir. Yang saya ambil adalah Tari harus mendorong Rara untuk mengembalikan dompet. Namun jika Rara menolak, tapi Tari harus melaporkannya kepada Ibu Sri demi menegakkan kebenaran. Dan di langkah yang terakhir yaitu langkah 9, pelajaran yang saya dapat adalah pentingnya menegakkan kejujuran meski berisiko dalam hubungan sosial. Kedepan saya akan lebih berani mengambil keputusan, karena keputusan yang benar serta melibatkan cara-cara bijak agar tetap adil bagi semua pihak. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan pada kasus Rara tersebut, dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.